Halo semuanya, perkenalkan saya Ikomang Arisadewa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau lebih jelasnya menjelaskan pokok pembahasan di bab 6. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pemeliharaan sarana prasarana di gudang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Di bab 6 ini sendiri memiliki beberapa pokok bahasan, diantaranya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana di gudang, manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang, dan yang terakhir yaitu Computer Maintenance Management System. Pada poin yang pertama yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, perlu dijelaskan bahwa pemeliharaan merupakan suatu kegiatan untuk memelihara, menjaga, dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Secara spesifik, pemeliharaan dapat dibagi menjadi dua jenis, diantaranya pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari merupakan pemeliharaan yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kualitas barang, sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan secara berkala dan biasanya diagendakan pada tanggal-tanggal tertentu untuk dilaksanakan. Dan jenis kedua yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan jenis ini pula memiliki pembagian dua jenis lainnya. Di antaranya adalah pemeliharaan benda bergerak seperti pemeliharaan mobil dan lainnya. Kemudian jenis kedua adalah pemeliharaan benda tidak bergerak. Nah, jenis ini pada umumnya seperti furniture hotel yang hanya diam di satu posisi tertentu. Selain hal-hal tersebut, secara umum juga dapat dilakukan pemeliharaan seperti membersihkan barang setiap kali habis pakai, menempatkan barang sesuai dengan tempat yang baik untuk barang, dan mengoperasikan alat sesuai dengan manual book yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Ada begitu banyak pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun perusahaan. Dan seiring perkembangan zaman, muncul metode-metode pemeliharaan yang kian efisien, yaitu perawatan preventif yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan peralatan-peralatan mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam pekerjaan. Kemudian perawatan korektif atau breakdown maintenance dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. Dan kemudian perawatan prediktif dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan dapat digunakan atau tidak di waktu yang akan datang. Perawatan tidak terencana, jenis perawatan yang bersifat darurat yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Proactive maintenance atau perawatan secara produktif dilakukan penentuan penyebab dari permasalahan dan melakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya kegagalan pada sistem. Total Productive Maintenance atau perawatan produktif menyeluruh adalah metode perawatan dan pemeliharaan yang mencakup seluruh kegiatan inspeksi dan pemeliharaan. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga di pokok bahasan pemeliharaan dan sarana prasarana di gudang, yaitu manfaat dan tujuan. Perlu diketahui setiap proses pasti memiliki tujuan dan manfaat. Oleh karena itu, dalam poin ketiga ini, kita akan bahas tujuan dan manfaat dilakukannya pemeliharaan. Kita akan mulai dengan manfaat terlebih dahulu. Nah, yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Konservasi aset menjadi lebih baik, meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Kemudian mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan, kemudian menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik,
meningkatkan motivasi kerja, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja, kemudian mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan, dan mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Setelah berbicara mengenai manfaat, selanjutnya kita akan membahas tujuan diantaranya adalah menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Kedua, agar fasilitas barang tidak mudah rusak sehingga dapat bertahan lama. Kemudian menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai demi kelancaran kegiatan organisasi. Kemudian mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga perbaikan dapat direncanakan dengan baik. Kemudian menghindari terjadinya kerusakan fatal yang menghabiskan atau mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Meningkatkan image organisasi dan agar sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sudah jelas bahwa tujuan dilakukannya pemeliharaan sangat sejalan dengan manfaat yang didapat, sehingga pemeliharaan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, dalam pemeliharaan tersendiri tentu saja harus ada konsep agar berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur. Oleh sebab itu, di bahasan yang keempat ini kita akan menjelaskan perihal manajemen dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Jadi, perlu diketahui bahwa manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri, yaitu proses perencanaan, planning, sistem kerja dalam pelaksanaan perawatan, pengorganisasian atau organizing, pembentukan tim atau anggota untuk melakukan perencanaan yang sebelumnya sudah ditetapkan, pengarahan atau actuating, yaitu pengarahan tim atau anggota untuk memanajemen perawatan sarana dan prasarana gudang secara efektif dan efisien, dan pengawasan, controlling, atau pengawasan jalannya kegiatan perawatan sarana dan prasarana gudang agar tidak terjadi penyimpangan sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Nah, jadi dengan adanya pengimplementasian fungsi manajemen yang baik dan benar dalam manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang, maka kelancaran kegiatan operasional perusahaan akan terjamin sehingga diperolehnya hasil yang maksimal. Nah, pada bahasan yang terakhir, kita akan membahas sebuah sistem integrasi yang memelihara dari pemeliharaan itu sendiri, yaitu Computer Maintenance Management System atau CMMS adalah tool atau software yang digunakan oleh tim maintenance untuk mendukung kinerja tim supaya menghasilkan tingkat performance yang handal. Ketika suatu perusahaan sudah menerapkan CMMS, maka histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF, mean time between failure, dan MTTR, mean time to repair, dapat diketahui oleh karyawan. CMMS mampu mengintegrasikan bagian-bagian produk operasi, maintenance, warehouse, keuangan, dan ERP. Integrasi antara bagian ini akan meningkatkan informasi antar bagian yang berdampak kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan sistem ini, maka integrasi antar departemen dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Jadi, demikianlah penjelasan terkait pokok bahasan yang terdapat pada bab 6, pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Apabila ada kesalahan tutur kata dalam penjelasan, baik sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.